Sungguh, ketika hari Jumat lalu Krisdayanti diadukan ke Polda Metro Jaya, istri Anang ini mengaku cukup kaget. Itu sebabnya kemarin dia merasa perlu memberi keterangan kepada wartawan. Seorang wanita bernama Rahmawati, pemilik Yayasan Andika Putra yang memasok 2 babysitter untuk Krisdayanti, mempersoalkan keberadaan babysitter yang bernama Atania dan Sri Warsumi. Persoalan ini pernah mencuat Selamat sore pemirsa, cek dan dicek pelopor jurnalisme infotainment kembali menjumpai Anda. Seperti biasa selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya Fani Rahmasari akan menemani Anda mengupas sisi menarik kehidupan orang-orang terkenal di tanah air dan menyimak berbagai informasi aktual dan menarik dari dunia selebriti yang sudah disiapkan oleh tim liputan tayangan paling bergengsi ini. Sekarang langsung saja kita simak kilasan tayangannya. Setelah dilaporkan ke pihak yang berwajib oleh pemilik sebuah yayasan pengadaan babysitter, sekarang giliran Krisdayanti angkat suara menanggapi aduan tersebut. Dewi Sandra mengaku pasrah menjalani hidupnya setelah resmi bercerai dari Surya. Penyanyi seksi ini akan lebih fokus dalam karir dan berjanji akan tetap menjalin hubungan baik dengan mantan suaminya. Dian Sastro unjuk gigi dalam film terbarunya. Inilah jawaban atas keresahannya selama ini karena Dian merasa terjerat karakter tokoh cinta di filmnya yang berjudul Ada Apa Dengan Cinta. Memasuki sidang kedua, Dewi Huges tetap pada pendiriannya bercerai dari sang suami. Sebaliknya dengan Afin, ia masih berharap bisa kembali baik dan rukun seperti sedia kala. Dian Sastro akhirnya berhasil melepaskan keresahannya. Selama ini dia merasa terjerat karakter tokoh cinta dalam film Ada Apa Dengan Cinta. Makanya ketika muncul karakter lain dalam film Ungu Violet yang tengah ia bintangi, Dian kembali bersemangat. Kan saya udah bilang, saya tuh nggak pernah ikut lomba puisi. Jadi lo gak mau diwawancara nih? Nggak. Image berkepanjangan sebagai tokoh cinta dalam film Ada Apa Dengan Cinta ternyata meresahkan Dian Sastro. Berkali-kali dia mengatakan berharap secepatnya image itu bisa berubah. Tentu saja yang bisa mengubah itu adalah kesempatan lain yang dipercayakan oleh pembuat film. Beruntunglah Dian Sastro karena film Ungu Violet yang syutingnya tengah berjalan saat ini mempercayai Dian sebagai tokoh sentral yang benar-benar berbeda dari tokoh remaja cinta. Di film garapan Cinemark itu, Dian memerankan tokoh Kalinda Marita, top model dan bintang iklan termahal. Yang banyak yang berbeda tuh gini, kalau di peran ini kan dia sebenarnya bukan anak Jakarta. Dia tinggal di Bandung sama orang tuanya. Karena orang tuanya meninggal 5 bulan yang lalu, akhirnya dia pindahkan ke Jakarta. Jadi tuh kalau orang baru pindah ke Jakarta tuh ada kayak minder-mindernya gitu, dan kayak yang asing gitu loh. Ini kan kota besar, banyak orang tuh urusan sendiri gitu loh. Jadi persaingan tuh ketat segala macam. Jadi dia masih benar-benar nggak biasa banget. Kalau cinta tuh justru anak yang lahir di Jakarta dari kecil. Jadi kalau cinta tuh di depan orang siapapun tuh pasti agak pede gitu loh. Jadi yang karena udah gue cantik, pinter, kaya misalnya gitu lah, cinta tuh kan jadi yang pede banget, udah yang kayak kurang apa lagi sih gue gitu kayak gitu. Nah kalau ini si Kalin namanya, dia tuh lebih nggak sepede cinta, dia tuh masih lebih yang malu gitu, yang kayak walaupun dia sebenarnya nggak apa-apa, cuma dia aja yang mikir kalau dia tuh kayak nggak terlalu bagus dibanding cewek-cewek lain di Jakarta gitu. Dalam film terbarunya ini, Dian berpasangan dengan bintang film senior Rima Melati. Tentu tidak mudah bagi Dian untuk mengimbangi akting Rima, namun aktris yang baru saja mendapat piala Citra untuk kategori pemeran utama wanita terbaik ini mengaku bisa belajar banyak dari seniornya itu. Seneng akhirnya bisa main sama dia. Aku jadi manggil dia Eyang, lucu deh. Dan aku banyak kangen dan inget sama Eyang putri aku beneran. Karena ternyata Eyang Rima tuh kenal sama Eyang aku yang almarhumah itu. Jadi seneng bisa ngobrol. Kemampuan Dian Sastro tampaknya memang diuji lewat film Ungu Violet ini. Pasalnya dalam salah satu adegan, Dian harus menangis karena ditinggal pergi selama-lamanya oleh Eyang yang selama ini menyayanginya. Tapi bagi Dian, itu tidak terlalu sulit. Beruntung ia pernah punya pengalaman nyata seperti adegan yang diinginkannya.
Pengalaman tersebut itulah yang dipakai Dian untuk menghayati adegan tersebut. Cuma di film bukan beneran, benerannya yang putri aku yang dari bapak memang udah meninggal 2 tahun yang lalu. Kebetulan kok film ini ceritanya kok yang aku juga meninggal di film ini, kebetulan sekali. Akhirnya emosinya bisa gampang banget dipakainya, jadi tinggal diinget-inget waktu dulu habis itu langsung dipraktekin aja gitu. Kamera, action. Perseteruan Krisdayanti dengan Rahmawati, pemilik sebuah yayasan pengadaan babysitter, diduga cuma bagian dari promosi. Kita simak laporannya setelah mericek yang satu ini. Krisdayanti berseteru dengan Rahmawati, pemilik sebuah yayasan pengadaan babysitter. Kuat dugaan kasus ini lebih erat kaitannya dengan promosi. Sungguh, ketika hari Jumat lalu Krisdayanti diadukan ke Polda Metro Jaya, istri Anang ini mengaku cukup kaget. Itu sebabnya kemarin dia merasa perlu memberi keterangan kepada wartawan. Seorang wanita bernama Rahmawati, pemilik yayasan Andika Putra yang memasok 2 babysitter untuk Krisdayanti, mempersoalkan keberadaan babysitter yang bernama Atania dan Sri Warsumi. Persoalan ini pernah mencuat pertengahan tahun lalu, tapi adem lagi ketika Krisdayanti membayar fee atas kelalaian kepada yayasan sebesar 2 juta rupiah. Sekarang ramai lagi. Rahmawati menuntut Krisdayanti membayar lagi fee yayasan karena 2 babysitter itu masih diduga bekerja di rumah Krisdayanti. Terus terang, selama ini memang saya pikir sudah selesai masalah yang kira-kira 2 bulan lalu dimasalahkan oleh pemilik yayasan. Di sini adalah ibu yang saya hormati, Roro Ibu Rahmawati di sini, karena memang terus terang saya tidak pernah secara langsung bertemu dengan beliau karena sebagai pemilik yayasan saya tahu beliau dengan kesibukannya, sehingga beliau memiliki asisten yang ditugaskan untuk mengirim atau mengatur atau menyusun tugas-tugas seorang babysitter di rumah saya, yaitu dengan Mbak Wati. Jadi selama 5 tahun ini urusan tentang pengambilan babysitter ya dari Mbak Wati gitu. Sama sekali saya tidak merasa ingin membuat yang disampaikan oleh Bu Rahmawati membuat ambruk yayasan. Saya tidak pernah ada niatan untuk buat jelek sesuatu yang sudah sangat-sangat membantu saya. Secara dewasa, pihak Anang dan Krisdayanti menanggapi masalah ini tidak perlu dibesar-besarkan karena kedua babysitternya itu keluar secara baik-baik. Atania yang sudah 4 tahun bekerja dengannya memilih ikut dengan suaminya ke Pontianak, dan Sumi yang sudah bekerja 2 tahun memilih keluar karena ada permasalahan ekonomi. Diakui Anang, Sumi telah melapor tentang keluarnya dia dari rumah Anang sebelum bulan puasa tahun lalu, dan permasalahan fee Atania sudah juga diselesaikan. Seperti kejadian Tania, itu waktu itu pihak yayasan meminta kok fee yang di Tania belum disampaikan ke yayasan. Padahal kita sudah membayar semua ke Tania. Akhirnya pun kita membereskan juga. Sudah selesai, ada kwitansinya ada. Nah masalah Sumi mau keluar kerja dengan orang. Sudah pamit baik-baik. Berarti apalagi yang harus dilakukan? Jadi menurut hemat saya, bahwa apa yang sudah kita lakukan itu dari yayasan pun sudah ada orangnya yang ngurus waktu itu, Pak Wati. Itu langsung bertemu. Kebetulan Suri di sini adalah orang yayasan juga yang masih kerja dengan saya, dan dia adalah orang yang menjadi mediator juga kalau ada pembantu atau babysitter di rumah. Nah, Surip udah bilang tidak ada masalah, sudah beres dilaporkan. Lepas dari kasus yang melanda 2 kubu yang berseteru ini, ada dugaan bahwa meramaikan kasus ini sesungguhnya untuk kebutuhan lain. Rahmawati ternyata bukan hanya sebagai bos yayasan Andika Putra, tapi juga sudah merambah ke dunia artis.
Dia mengeluarkan album rekaman pada saat kasus ini pertama kali merebak. Albumnya tidak terdengar. Nah sekarang kasusnya diaktualkan lagi guna popularitas. Aduh, zaman sekarang